Gompal teman-teman ya, ada sompal di sini. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel dari Pratama. Jadi di video kali ini kita akan membuat satu bilah golok lagi teman-teman, satu bilah golok Patimura ya. Cuman di proses pemotongan ini kameranya itu tiba-tiba mati teman-teman, entah apa sebabnya. Jadi proses pemotongan awal ini tidak terekam ya. Jadi intinya seperti biasa itu dipotong seperti biasa teman-teman. Untuk golok kali ini golok Patimura, ini pesanan dari teman kita di Kalimantan Timur teman-teman. Untuk bahan request dari beliau itu mintanya dari SUP 9 atau baja per ya. Untuk bahan baja per ini kita gunakan per kol diesel ya teman-teman ya. Per mobil truk. Jadi untuk kualitas insya Allah sudah sangat-sangat bagus. Baja per atau SUP 9 ini baja sejuta umat teman-teman. Oke, prosesnya seperti biasa. Di sini kita potong dulu teman-teman dengan garis yang sudah kita buat ya, sesuai dengan pola yang sudah kita buat. Dan saran buat teman-teman yang belajar atau sudah baru mulai memproduksi golok ya, saran saya jangan lupa gunakan kacamata teman-teman, karena di proses pemotongannya yang paling rentan sekali dia serpihan itu masuk ke mata kita teman-teman. Oke, ini sudah kita potong sampai habis nih mata gerenda kita, dan di potongan ini nanti akan kita tempah lagi teman-teman. Ini sudah kita lebarkan bagian depannya ya, sesuai dengan golok yang akan dibuat, yaitu golok Patimura teman-teman. Oh, ini kita panjangkan lagi ya, kita lebihkan panjangnya supaya nanti kita mudah untuk memegangnya saat menempah teman-teman. Oke, kita tempah dari pangkal dulu, dari bawah, dari golok itu ya, bawah dari golok itu. Untuk tingkat kemerahan pada awal saya membakar nih cukup merah teman-teman, sampai bahkan itu menguning ya, mendekati putih, dan itu suhu yang sangat ekstrim teman-teman, jangan ditiru ya. Memang dalam proses ini dia cukup lunak, cuman lebih sedikit saja suhunya itu besi bisa meleleh, atau bahasa umumnya itu di dunia pandai besi itu pijar teman-teman. Dia bisa pijar, besi itu rusak lah gitu ya, tidak bagus lagi. Intinya di pembakaran itu pun kita harus pas teman-teman, tidak terlalu panas dan tidak juga kurang panas gitu. Kalau kurang panas sudah jelas proses penempaan itu nanti akan berat karena dia belum terlalu lunak. Untuk bahan sendiri ini tadi awalnya itu sekitar 7 mili teman-teman. Jadi kita akan tempah lagi, nanti target kita sekitar 4 mili, kurang lebih 4 mili lah ya, lebih dari 4 mili sedikit lah gitu. Karena bilah ini cukup panjang teman-teman, pemesanan itu dia mesannya itu 40 cm. Jadi cukup berat kalau seandainya 5 mili atau 7 mili gitu umumnya golok gitu ya, golok bebas. Jadi sini kita hanya mungkin kita targetkan 4 mili setengah, dia menipis ke ujung lah ya. Gambaran kita kalau orang Kalimantan yang mesan itu biasanya nanti golok ini mungkin identiknya akan dihantamkan ke kayu-kayu keras teman-teman. Karena seperti yang kita tahu di Kalimantan itu luar biasa ya, hutannya itu masih sangat-sangat bagus, dan kayu-kayunya itu termasuk kayu-kayu yang sangat-sangat keras atau berkualitas teman-teman. Jadi di sini juga pertimbangan juga bagi saya gimana caranya supaya golok tuh bisa tahan untuk menghadapi kayu-kayu di sana nanti. Oke, udah selesai penempaannya teman-teman. Jadi prosesnya itu seperti tadi, dan hasil penempaannya seperti ini teman-teman. Jadi gagang tuh kita lebihkan ya. Ini 40 cm untuk bilahnya, modelnya golok Patimura. Dia seperti parang puntung ya. Dan ini sudah rapi penempaannya, Masya Allah. Dari punggungnya, bilahnya itu sudah sangat-sangat presisi. Jadi nanti kita menggerendanya itu sangat-sangat bisa terbantu teman-teman. Itulah salah satu kunci untuk membuat pisau itu, sebaiknya dikuasai dulu teknik penempaan seperti ini teman-teman. Oke, langsung kita lanjut ke proses penggerendaan ya. Seperti biasa kita kasih dulu batas teman-teman, supaya nanti kita bilah ini bisa kita pegang dengan tangan. Jadi kita nggak usah buat paksi dulu, di sini kita kasih tanda aja untuk batasnya, jadi berapa panjang golok itu yang mau kita buat gitu ya. Tahap selanjutnya ini seperti biasa teman-teman, kita rapikan lagi mata bilahnya, kita rapikan terus sampai ke ujung, jangan sampai nanti mata bilah tuh bergelombang gitu ya. Dan punggung bilah juga jangan lupa kita rapikan menggunakan gerenda kasar terlebih dahulu. Setelah itu kita bentuk bagian ujung seperti, jadi kita tegaskan lagi ya bentuknya itu seperti golok Patimura, karena kita nggak cukup dengan penempaan tadi teman-teman, tentu saja dia belum sesuai dengan bentuk yang kita inginkan gitu. Dan selanjutnya kita poles lagi menggunakan batu gerenda kasar teman-teman, dan saya ini menggunakan cara ini, cara-cara seperti sebelumnya teman-teman. Kalau bilah itu panjang, maka cara yang paling menghemat tenaga dan menghemat waktu itu menggunakan dua tangan seperti ini teman-teman. Jadi bilah itu kita ikat aja atau kita jepit gitu ya, dan kita poles menggunakan dua tangan seperti ini memakan waktu yang cukup cepat teman-teman.
Selanjutnya nih saya mau amplas dia menggunakan amplas manual seperti ini teman-teman. Dan tentu saja sebelumnya itu sudah kita gerenda menggunakan gerenda halus teman-teman ya. Cuma prosesnya memang tidak kita rekam teman-teman. Jadi saya percepat aja karena dia cukup panjang teman-teman prosesnya. Oke, selanjutnya di pembatas tadi yang sudah kita batas tadi bisa kita potong lagi, kita bentuk paksi atau ekor teman-teman. Karena di sini golok tuh cukup panjang, jadi kita maunya itu kita buat dia paksi teman-teman. Kalau ini rekomendasi dari kita sih sebenarnya. Jadi menurut kita paling bagus tuh model paksi aja kalau untuk bilah-bilah panjang seperti ini. Dan ini dia hasil dari penempaan tadi teman-teman. Ini masya Allah sangat-sangat rapi ya. Karena kita polesnya secara manual teman-teman. Tinggal kita sepuh teman-teman. Ini tinggal kita sepuh seperti biasa. Kita bakar dia sampai lumayan merah, lalu kita celup ke media air atau oli. Sini saya menggunakan oli karena seperti biasanya kalau untuk golok-golok tebas saya lebih condong ke oli teman-teman. Dia lebih aman, lebih mudah untuk mengatur tingkat kekerasannya. Walaupun dengan air juga bisa sebenarnya ya. Oke, seperti ini prosesnya dan ini hasil sepuhannya teman-teman. Ini tidak terlalu tua ya. Jadi kita buatnya itu sedang aja, tidak terlalu tua dan tidak muda juga teman-teman. Karena apa? Karena bilah tuh tidak kita gerenda lagi atau tidak kita tempering lagi ya. Jadi kita langsung poles menggunakan amplas seperti tadi teman-teman. Kita setelah penyepuhan kita amplas lagi secara manual seperti ini. Dan ini memakan waktu yang cukup lama ya. Jadi saya percepat prosesnya. Intinya seperti itu teman-teman. Lalu selanjutnya tinggal kita pasang handle atau pasang gagang. Di sini gagang itu sudah saya siapkan, tinggal kita pasang dan kita lem menggunakan lem cair atau lem Korea seperti ini teman-teman. Sampai dia penuh. Untuk sarungnya dan handle tadi kita rapikan itu waktu malam teman-teman. Jadi untuk merekamnya itu kamera kita sudah kurang jelas gitu ya. Jadi intinya prosesnya itu masih sama seperti video-video sebelumnya teman-teman. Goloknya sudah kita rapikan, bagian handle-nya ini tinggal kita poles-poles saja teman-teman. Besok mungkin sudah kita clear dan sudah kita tes teman-teman. Dan di handle ini juga sudah kita kasih pin ya, sudah kita paku, sudah kita bor gitu. Jadi walaupun dia paksi, dia tidak mudah lepas teman-teman. Ini bilahnya 40 cm dan ini warangkanya. Jadi sudah kita kerjakan, sudah siap ya. Dan di esok hari sudah tinggal kita finishing aja teman-teman. Di sini tinggal kita clear aja karena bilah tuh sudah rapi ya, sudah kita buat rapi, kita tinggal finishing, kita clear supaya dia kedap air dan supaya tampilan itu lebih menarik teman-teman. Bagian warangka juga sudah kita haluskan tadi, cuman prosesnya tadi cukup pagi ya, subuh sih bisa dibilang subuh, jam-jam setengah 6 itu. Oke, jadi seperti itu deh prosesnya teman-teman dan hasil akhirnya seperti ini. Sebuah golok Patimura ya dengan panjang bilah tuh 40 cm, modelnya seperti ini teman-teman. Dan ini sudah kita finishing, kita amplas secara manual jadi rapinya itu luar biasa teman-teman. Dan untuk bilah nih akan dikirim ke Kalimantan insyaallah ya. Dan untuk orangkanya atau sarung goloknya ini sudah kita kasih lubang salut teman-teman. Jadi ini sesuai dengan salut di handle tadi. Kalau bilah tuh sudah kita masukkan, salutnya tuh sedikit masuk dan terkunci seperti ini teman-teman. Jadi bilah tuh tidak goyang walaupun dia bilahnya tuh besar depan teman-teman, lebih besar depan daripada pangkalnya, tapi golok ini tidak goyang ketika disarungkan. Nah, itulah fungsi lubang dari salut itu teman-teman di sarungnya ya. Di handle sudah kita garis, cuma prosesnya tadi tidak terekam teman-teman karena prosesnya itu kita pagi sekali ya. Jadi kameranya kurang jelas. Untuk ketajaman ini insya Allah sudah sangat-sangat bagus teman-teman. Kita tes menggunakan kertas tipis ya. Ini ketajamannya sudah cukup bagus. Untuk ketahanannya sendiri kita sudah sediakan satu batang pokok rambutan, kayu rambutan ya. Ini cukup keras juga, lumayan keras lah ya, lumayan keras. Dan ukurannya juga tidak terbilang terlalu besar lah ya, tapi jelas dia lebih besar daripada lengan saya teman-teman. Ini kita akan gunakan untuk menguji ketahanan pada bilahnya teman-teman. Oke, silahkan disaksikan. Oke, jadi putus ya. Ini sudah kita tes tadi
Dan saya cukup khawatir ya teman-teman, karena bisa dilihat tuh tadi kayu ini cukup keras teman-teman, dari bunyinya aja itu garing sekali ya, walaupun masih kayu basah. Dan dibilah nih tadi saya kira gompal teman-teman ya, saya kira ada sompal di sini. Tapi ternyata ini cuman kayu yang menempel teman-teman. Tuh, insyaallah mata bilahnya tuh aman. Saya sempat diam tadi waktu bacoknya atau waktu nebasnya. Saya kira bilahnya itu gompal, berarti saya salah perhitungan begitu. Tapi insyaallah di sini bilahnya aman, cuman kotor aja teman-teman. Dan untuk mengecek lebih detail lagi, seperti biasa teman-teman, di sini kita tes menggunakan kertas lagi teman-teman ya. Dan ini video tidak saya potong, jadi langsung aja saya bawa aja kamera seperti ini teman-teman. Jadi bisa dilihat insyaallah bilahnya itu aman teman-teman ya, tidak ada gompal, tidak melet juga bilahnya. Insyaallah penyepuhan itu pas sekali teman-teman. Dan bahan per nih salah satu bahan yang sangat kita rekomendasikan teman-teman ya. Bahan sejuta umat ini, peminatnya itu sudah umum, bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia teman-teman ya. Bahan limbah tapi kualitasnya cukup bagus dan cukup mudah didapatnya. Oke teman-teman, jadi bilah ini akan segera berangkat ke Kalimantan. Itu dia tadi proses pembuatannya dan hasil akhirnya teman-teman, juga berikut tes ketahanan dan ketajamannya teman-teman. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.